Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kabar pada hari ini? Alhamdulillah. Semua sehat. Alhamdulillah, semoga kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam mengembang tugas kita sebagai kepala sekolah dalam penggerak sekolah. Baik Bapak dan Ibu, agar tidak terlalu lama, mari kita semuanya menuju fokus pada kegiatan ini, di mana pada saat ini sebelum kita memulai untuk kegiatan, kami persilakan untuk Pak Amzali memimpin doa dulu. Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini dimulai, agar diberi kelancaran dan barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat, marilah kita bersama-sama untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sekian Pak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut kami persilakan Bu Lili untuk memimpin isi breaking agar kita lebih asik lagi dalam mendengarkan atau menyajikan apa yang akan kami sampaikan nanti. Silakan Bu Lili. Ya, terima kasih Pak Ibrahim untuk breaking kali ini. Saya inginkan teman-teman seperjuangan ini untuk menjawab pertanyaan saya, tetapi dengan sebuah lagu tentang kegunaan anggota tubuh. Misalnya, ini namanya apa? Jawab. Telinga. Ini namanya telinga. Telinga untuk apa sayang? Telinga untuk mendengar. Harus kompak, itu tesnya ya. Ya, siap. Ya, mulai ya. Ya. Harus kompak, kalau nggak kompak didenda. Siap Bu. Dihukum. Ya, siap. Ini namanya apa? Ini namanya hidung. Hidung untuk apa sayang? Hidung untuk mencium. Ya gitu. Satu kali lagi ya. Siap. Ini namanya apa? Ini namanya mata. Mata untuk apa sayang? Mata untuk melihat. Pinter semuanya. Terima kasih. Seger beli. Mantap. Terima kasih. Cukup sekian breaking dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili, asik sekali. Sama. Mudah-mudahan apa yang dijadikan ini semuanya bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya akan memberikan pengantar dalam kegiatan ini. Pengantar di mana ada sebuah tentunya perahu yang akan kita tumpangi ini mempunyai tujuan. Nah, sama juga sebagai kepala sekolah atau pendidik, kita juga mempunyai tujuan untuk mencapai sebuah pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk lebih jelasnya kita akan mempresentasikan tentang capaian pembelajaran.
Ini saya coba untuk menampilkan ke layar Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu sudah bisa dilihat di layar masing-masing? Mantap Pak Ibrahim, bagus. Jelas Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini berkat PSP saya bisa melakukan seperti ini walaupun saya berasal dari pulau Pulau Kangean. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat bahwa sesuai dengan pengantar tadi, kita di sekolah itu mempunyai tujuan. Jadi untuk mencapai sebuah pembelajaran. Langsung kita klik, ini yang menjadi pengantarnya. Nah, mengapa kita harus menggunakan capaian pembelajaran atau yang sering kita namakan dengan CP? Nah, capaian pembelajaran ini tentunya sebagai sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila? Tentunya kita harus menekankan kepada semuanya, sehingga kepada warga sekolah, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia atau berakhlak karim, berakhlak karimah. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, kemudian mandiri. Ini adalah capaian pembelajaran sebagai sarana untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Kemudian Bapak dan Ibu, kita klik ke bawah. Ini adalah bagan atau profil pelajar Pancasila yang merupakan karakter dan kompetensi yang ingin dituju sebagai luaran jangka panjang. Nah, di tengah ini ada pelajar Indonesia. Jadi pelajar Indonesia, pelajar untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, setiap kegiatan pembelajaran atau setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan pelajar Pancasila ini harus berbasis proyek interdisipliner yang diselenggarakan untuk menguatkan tentang profil pelajar Pancasila, dan juga perkembangan profil pelajar Pancasila ini dimonitor melalui survei karakter dan portofolio proyek. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian kita berlanjut, sebenarnya apa sih capaian pembelajaran itu? Ini sering banyak bertanya. Nah, kita sudah tahu tentang capaian pembelajaran itu yang sudah dituangkan dalam Kepmin, yaitu nomor 958 tahun 2000 tentang capaian pembelajaran pendidikan anak usia dini, kemudian ke pendidikan sekolah dasar atau SD, kemudian melanjut ke pendidikan menengah dan SMA. Nah, Bapak dan Ibu bisa bisa membacanya tentang keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2000. Selanjutnya Bapak dan Ibu, capaian pembelajaran itu secara garis besarnya itu diartikan sebagai kualitas hasil pembelajaran yang meliputi tingkat pengetahuan, kedalaman pemahaman, kompleksitas keterampilan yang akan dicapai peserta didik atau siswa dalam satu mata pelajaran. Ini Bapak dan Ibu. Nah, capaian khususnya itu, capaian pembelajaran bagi pelajar berkebutuhan khusus, jadi seperti SLB, ini merupakan
pengacu pada capaian pembelajaran untuk sekolah reguler dan per Dirjen Dikdasmen ini nomor 10 DKR 2017. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, dari hal apa yang saya sampaikan melalui presentasi tadi, perlu diingat bahwa pemahaman dari kompetensi sebagai acuan capaian pembelajaran itu bukan materi asesmen yang secara langsung diuji di kelas ini, tetapi sederet perkembangan yang akan dicapai secara utuh dari pendidikan dasar sampai menengah. Dan ini bukan target yang dilihat secara terpisah-pisah. Kemudian juga perlu diingat Bapak dan Ibu, tingkat kedalaman pemahaman konsep dan kompleksitas kompetensi dalam setiap mata pelajaran bukan rancangan aktivitas pembelajaran. Kemudian juga yang perlu diingat adalah penjelasan singkat mengenai konsep dan kemampuan kunci yang dapat ditunjukkan dengan performa yang nyata, bukan objektif pembelajaran yang hanya berisi topik dan konten yang konkret. Ini yang perlu kita ingatkan Bapak dan Ibu. Dan tujuan, ya, jadi tujuan capaian pembelajaran yang kita lakukan ini, pertama, kalau PAUD ini, yaitu memberikan arah, jadi memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Jadi bagaimana perkembangan usia anak PAUD, ya, ini biasanya jenjang pendidikannya ini adalah nilai agama, fisik motorik, kemudian emosional, bahasa, dan kognitif. Nah, kalau SD sampai SMA ini menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dan didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita klik ke nomor 9. Ini prinsip penyusunan capaian pembelajaran, ini harus terukur dan spesifik. Kemudian harus fleksibel. Kemudian harus otonomi. Nah, terukur dan spesifik itu ditulis berdasarkan taksonomi Bloom. Kemudian memperhatikan aspek pengetahuan dan pemahaman, praktis, dan keterampilan generik. Ini Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, setelah prinsip penyusunan capaian pembelajaran, kita masuk ke ruang lingkup capaian pembelajaran. Pertama, harus ada format rumusan yang berbentuk penulisan integrasi. Nah, integrasi ini Bapak dan Ibu mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian dirumuskan dalam bentuk fase. Ada fase A, B, C, D, E, dan F. Ini. Kemudian format rumusan dan komponennya. Berikutnya Bapak dan Ibu, setelah ada ruang lingkup, kemudian kita menginjak kepada tujuan capaian pembelajaran itu dalam rumusan per fase. Yang sudah saya sampaikan tadi, materi pelajaran tidak terlalu padat. Kemudian peserta didik mempunyai cukup banyak waktu untuk memperdalam materi dan mengembangkan kompetensi. Nah, penggunaan istilah fase dalam capaian pembelajaran ini untuk membedakan dengan kelas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Kemudian sampai kepada fase F, yaitu fase yang ada biasanya di tingkatan SMA. Kemudian yang kedua, karena peserta didik di satu kelas
yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Ini. Jadi dalam satu kelas itu Bapak dan Ibu tidak menutup kemungkinan ada fase yang berbeda, fase pembelajaran yang berbeda, walaupun itu hanya di kelas 1 dan 2 umpamanya kemungkinan saja ada yang berbeda, walaupun dalam fase itu sudah kita tentukan fase A umpamanya, fase B umpamanya, fase A umpamanya di kelas kelas 1 2 ini. Kemudian kita lanjut kepada fase dalam capaian pembelajaran. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah ada dalam tayangan ini fase-fase yang sudah terkelompokkan baik pada fase A. Nah, pada fase A ini pada umumnya itu SD di kelas 1 dan kelas 2. Kemudian fase B itu pada umumnya SD kelas 3 dan 4. Fase C pada umumnya SD kelas 5 dan kelas 6. Jadi kesimpulannya fase A, B, C ini ada di sekolah dasar. Kemudian fase D pada umumnya SMA kelas 7-9, fase E pada umumnya SMA kelas 10, dan fase F pada umumnya SMA kelas 11 dan kelas 12. Bisa disimak ya Bapak Ibu ya, kok kayaknya tenang-tenang semua. Iya, bisa Pak. Bisa Pak Ibrahim. Bisa Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Terima kasih. Silakan Pak Ibrahim. Nah, bisa dilanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Bisa di fase dalam capaian pembelajaran. Kemudian ini sinkronisasi jenjang usia mental dan usia kronologis. Nah, pada fase ini ada fase A, fase B, fase C, fase D, dan fase E, fase F. Ini sebenarnya sudah tadi saya berikan pada presentasi sebelumnya. Dan kita lanjut Bapak dan Ibu pada komponen CV. Apa CV Bu, Bapak? Yaitu capaian pembelajaran. Ini istilah yang harus kita kita ingat betul ini. Kemudian dari komponen capaian pembelajaran ini ada rasional mata pelajaran, kemudian ada tujuan mata pelajaran, ada karakteristik mata pelajaran, kemudian ada capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, ada capaian setiap fase menurut elemen, kemudian ada alur capaian pembelajaran, kemudian ada alur konten materi setiap tahun. Nah, ini adalah komponen-komponennya Bapak dan Ibu untuk mencapai sebuah pembelajaran. Berikutnya, Bapak dan Ibu, untuk lebih jelas Bapak dan Ibu bisa masuk ke link ini. Ya, jadi ke link ini untuk mendapatkan sebuah dokumen capaian pembelajaran. Demikian Bapak dan Ibu, lebih jelasnya ya bisa nanti Ibu klik link yang sudah dipaparkan di sini, yang sudah diperlihatkan. Hanya sedikit kami memberikan cara dalam menggunakan capaian pembelajaran. Pertama, dari analisis karakter dan kemampuan peserta didik. Ya, dari analisis ini ada di sini penempatan peserta didik. Nah, kemudian antara analisis karakter dan kemampuan peserta didik ini harus ada hubungannya dengan analisis kompetensi dalam fase capaian pembelajaran, yang kemudian nanti kembali kepada penempatan peserta didik. Nah, dari penempatan peserta didik ini maka terjadilah aktivitas pembelajaran ini. Jadi adalah cara menggunakan capaian pembelajaran. Mungkin Bapak dan Ibu, ini yang perlu saya sampaikan pada materi capaian pembelajaran.
dan terima kasih. Hal-hal yang mungkin tidak bisa dimengerti, dipersilakan Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Saya Pak. Bertanya Pak. Oh, silakan Pak Budi, silakan Pak Budi. Terima kasih Bapak Ibrahim ya. Beliau dari yang Pak Ibrahim di mod dulu. Yang Pak Ibrahim di mod dulu. Siap. Ya. Cukup mendengar ya. Begini Pak Ibrahim, Pak Ibrahim saya kira sudah jelas mungkin dalam menjelaskan mengapa menggunakan capaian pembelajaran, seperti apa komponen capaian pembelajaran, mungkin juga garis-garis besar dalam capaian pembelajaran, apa artinya capaian pembelajaran, dan masih banyak lagi. Memang ini adalah merupakan materi yang perlu dikuasai. Yang akan kami tanyakan begini, Bapak Ibrahim kan tinggal non jauh di sana, ya. Di antara capaian pembelajaran itu, yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6, insya Allah ada 6. Yang Pak Ibrahim tadi sebutkan, di antaranya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Yang akan saya tanyakan begini, di antara 6 itu ada gotong royong. Nah, ingin saya tanyakan, di sekolah Bapak, atau di sekitar sekolah Bapak, atau di pulau non jauh di sana, kira-kira seperti apa bentuk gotong royong yang masih melekat di sana, dan masih tidak lekang ya dimakan zaman. Seperti apa kira-kira gambaran gotong royong yang masih tetap dilaksanakan di sana? Silakan Pak Ibrahim, mohon penjelasannya. Dibuka lagi Pak Ibrahim. Suaranya Pak dibuka lagi Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Kebetulan pertanyaannya ini memang yang sering dilakukan oleh lingkungan sekolah di sekolah kami yang di pulau. Masyarakatnya masih kuat dengan gotong royong. Nah, biasanya kami melakukan gotong royong ini di sekolah ini banyak sekali macam, ya, banyak macamnya. Pertama, kadangkalanya memang kebiasaan daripada peserta didik ini sudah terlatih dari lingkungannya. Ini, jadi sehingga kami di sekolah itu mudah sekali ketika melakukan kegiatan bakti, kerja bakti dengan para peserta didik. Bahkan dari saking kuatnya kita di gotong royong ini, bahkan wali murid kalau ada kegiatan di sekolah ini membantu ini. Oh, gitu ya. Iya. Ini Pak Budi. Ya, mantap sekali. Terima kasih Pak Ibrahim telah menjelaskan cukup panjang lebar materi yang dijelaskan pada kami. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya Bapak dan Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin saya bisa menutup kegiatan presentasi pada saat ini. Namun sebelumnya kami mohon kepada Bapak Amzali kembali untuk memimpin doa. Silakan Pak Hamzah, Pak Amzali. Terima kasih Pak Ibrahim. Penjelasan Ibrahim saya cukup puas, dan marilah untuk menutup ini agar ilmu yang kita terima bisa bermanfaat nantinya, barokah. Mari kita bersama-sama tutup doa ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ibrahim. Terima kasih Pak Amzali. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan walaupun sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.